Oke, halo semuanya, selamat bergabung ya. Kali ini kita akan membahas mengenai hasil analitis data mengenai tingkat kecemasan mahasiswa. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri ya. Saya adalah Yohana Dharma Natali, itu nama saya. Saya dari mahasiswa Universitas Gunadarma ya dengan jurusan psikologi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang uji hipotesis nih teman-teman. Ya, hasil analitis mengenai tingkat kecemasan mahasiswa yang saya ambil tingkat kecemasan. Temanya memang kenapa? Karena saya adalah mahasiswa psikologi. Oke, untuk pertanyaan utamanya yang ingin dijawab ya dalam pengujian ini, apakah rata-rata kecemasan sesudah menyelesaikan banyak tugas pada mahasiswa melebihi skor 15 seperti itu. Selanjutnya di sini ada tabel sampel kecemasan ya teman-teman ya. Di sini pertama kita lihat dulu nih data yang dikumpulkan di sini kan digunakan sebanyak 25 sampel mahasiswa ya. Dengan data skor tingkat kecemasan mereka masing-masing ini bisa dilihat pada tabel ya di layar mulai dari skor 60, 55 sampai skor paling akhir ya. Nah, nih selanjutnya nih, dari pertanyaan penelitian tadi, kita rumuskan dua hipotesis ini ya. Hipotesis pertama, hipotesis 0, dengan rata-rata tingkat kecemasannya nih mahasiswa kurang dari atau sama dengan 15. Nah, hipotesis alternatifnya, rata-rata tingkat kecemasan mahasiswa memang melebihi skor 15. Oke. Selanjutnya taraf signifikansinya ya. Nah, untuk menguji hipotesis ini, ditetapkan taraf signifikansinya sebesar 0,10 atau 10%. Nah, berarti ini bisa dibilang ya, bisa dikatakan berarti tingkat kepercayaan penelitian ini adalah 90% bahwa H1 ini benar. Seperti itu. Ya, karena di bagian uji hipotesis alternatif ini menggunakan pernyataan lebih dari maka arah pengujiannya adalah one tail ya, itu arah ke kanan. Oke, selanjutnya adalah statistik ujinya nih. Di sini saya menggunakan manual dan SPSS. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu menggunakan manual ya. Oke, selanjutnya nih, untuk manual ya, dilakukan menggunakan metode one sample test ya. Perhitungan ini juga divalidasi dengan dua cara ya. Yang tadi pokoknya manual versus SPSS. Oke. Secara manual nih dari data tadi ya 25 ya didapatkan nilai rata-rata sampelnya itu sebesar 67 sampai 84 dan standar deviasinya sebesar 8,83 nih di sini ya. Nah, dengan hasil yang sudah dengan hasil yang sudah tadi kita masukkan ke rumus, diperolehlah nilai 30,9. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini ya, ini rumusnya sudah kita perhitungkan ya. Oke, next nih. Nah, ada penolakan H0 di sini ya. Untuk sekarang, bagaimana cara kita mengambil keputusan nih dari angka-angka ini. Nah, kita bandingkan dulu antara nilai T hitung tadi sama dengan tabel ya, dengan taraf signifikansinya di sini 10% teman-teman ya. 10% teman-teman ya pada uji satu pihak dan derajat kebebasan 24. Jika kita lihat nih pada tabel distribusi T diperoleh kan nilainya tuh 1,318 ya teman-teman. Nah karena itu teh hitungnya kita 30,963 sini itu jauh lebih besar teman-teman daripada T tabel yang hanya 1,318 tadi. Posisi datanya memang berada di area kurva ya. Nih di area kurva biru nih yang sudah ada nih area kurva biru yang sudah di ini kan ya di dikasih tanda ya yang merupakan ini area penolakan teman-teman. Oleh karena itu keputusannya adalah jadi hipotesis atau H0 itu ditolak ya. Kalau misalkan hipotesis alternatif berarti diterima kayak gitu ya. Untuk bagian yang
Selanjutnya nih, SPSS ya. Kalau SPSS sih sebenarnya untuk hasil SPSS-nya tadi tuh sama ya di sini nih dia. Oke, kita balik lagi ke SPSS ya. Hasilnya kebukti memang sama persis ya, sama tabel ya, 30,963 teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, kesimpulannya nih. Jadi berdasarkan memang ya, berdasarkan uji hasil one sample t-test tadi, didapatkan nilai signifikansinya nih atau p-value-nya menggunakan angka 0,000 di mana nilainya itu adalah kurang dari 0,05. Nah, hal ini tuh jadi membuktikan nih teman-teman secara signifikan ya, bahwa nih rata-rata skor kecemasan mahasiswa setelah menyelesaikan banyak tugas memang terbukti melebihi skor 15. Faktanya, kalau misalkan rata-rata real dari sampel menyentuh 67,54 ya 54 yang artinya tingkat kecemasan mahasiswa ini di lapangan jauh lebih tinggi gitu daripada nilai pembandingnya. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kalau misalkan masih ada salah-salah ucapan kata, mohon dimaafkan ya. Sekian dari penjelasan saya ya. Saya berharap teman-teman bisa paham ya dari penjelasan saya mengenai pengujian hipotesis ini ya. Oke, jika ada yang mau ditanyakan boleh dikirimkan pertanyaannya di kolom komentar ya, nanti dibantu jawab. Oke, terima kasih.